Iya, saya juga aneh, Sas. Yang saya kan sampai sekarang masih gunakan juga terus. Tapi ya, saya tidak tahu masih banyak hijab mungkin, Sas, sehingga belum belum terlalu jauh ke sana atau terlalu banyak ke dunia mungkin, Sas. Kalau urusan dunia itu harus dikerja. Kalau kemungkinan besar, kalau saya itu kemungkinan besarnya karena praktik yang kita lakukan itu kita belum temukan dasarnya secara langsung dari Al-Quran. Artinya prinsipnya mungkin begini, barangkali kita praktekkan itu karena ya informasi dari beliau Pak Mir Johan. Iya. Nah itu cahayanya pudar kalau dari orang. Oh, Jadi begitu. harus dikembalikan dulu ke Al-Quran. Cahaya itu dikembalikan ke Al-Quran. Caranya, Sas? Apa yang disampaikan oleh beliau Pak Amir Johan kita cocokkan dengan Al-Quran. Kalau sudah cocok maka ya Pak Amir Johan tidak boleh ikut di situ. Harus yang kita pahami harus dari Allah. Karena Pak Amir Johan itu hijab. Hijab. Ya, Ya mungkin salah semua satu. ya sebetulnya pengetahuan itu dari Allah. Ya, Pak Amir Iya. Johan itu ya, hijabnya kalau bahasa kasarnya mungkin pembungkusnya. Ya, kita ini tidak mengambil pembungkus. Kita Iya. harus mengambil isinya. Ya, jadi karena Al-Quran itu adalah ruh, maka yang harus kita ikuti adalah ruh. Sesama kita ini manusia, sesama manusia ini hanya bisa saling berpesan. Saling berpesan dalam artian ya hari ini saya bicara, ya besok lusa kita bisa ini juga, kita bisa gantian bicara ke saya kalau kita lihat ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Iya, iya, Sas. Karena iya, metode Miraj itu saya tetap gunakan terus, tapi ya mungkin itu yang polanya salah mungkin, Sas, ya. Yang keliru. Tinggal dia not. Kalau saya perhatikan tidak ada yang keliru dari yang beliau sampaikan, hanya tinggal dasar pemikiran, dasar pelaksanaannya itu. Ya itu yang saya maksud, Karena Sas. selama ini kan kita Nah, hanya dengar apa yang beliau katakan lalu kemudian kita kerjakan. iya. Itu yang saya maksud, bahwa saya mungkin kelirunya di situ tidak mengembalikan ke kitab, tetap mengembalikan ke orangnya. Ya, itu dia. Ya, Kembalikan dulu ke Al-Quran karena yang kita mau lihat dari Pak Mirjuan itu isinya di dalamnya beliau, di dalamnya Pak Mirjuan itu ada di Al-Quran itu. Dan itu iya, sama dengan apa yang ada dalam diri kita. iya. Betul. Jadi nanti yang membimbing itu adalah ya, harus diri kita sendiri. Kalau kita pahami ini rumus yang saya gambar ini, rumus surat 4 ayat 1, ya ini kan Kalau ini, Sas, mulai saya paham, Sas. mulai dipaham ya. Iya, Ini saya kan paham. diri diri kita ini ada di sini nih ya. Saya kasih anu ya, bisa jelas ya kalau saya tunjuk begini ya. Iya, iya. Ya, ini jalur diri kita ini dari rahasia, ruh, jiwa. Nah, kemudian ini jalurnya berbeda ini dia. Jalur jasad ini berbeda, dia melewati jalurnya diri yang satu dan pasangan. Ya, Iya, dari iya. diri yang satu dan pasangan, kemudian diciptakan semua yang berpasang-pasangan, termasuk dalam hal ini ya seluruh alam semesta, mulai tercipta di sini sampai terbentuk kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Tugasnya membuat jasad. Nah, jadi jalur ini tadi ini namanya jalurnya tagut, jalur tagut ini atau jalur hawa nafsu. Iya, iya. Ya. Sedangkan jalan yang lurus itu hanya ini, dari dirita yang rahasia masuk ke wilayah ruh, masuk ke wilayah ke wilayah jiwa, kemudian masuk ke dalam jasad. Jadi kalau kita kembali yang sesama manusia tadi ini jalur hawa nafsu semua, ya. Sesama kita sekarang ini jalur hawa nafsu. Kecuali diri kita itu sendiri yang melewati jalur ini. Jadi ketika kita sudah masuk ke wilayah jiwa itu tidak ada lagi yang bisa bimbing kita kecuali ruh kita sendiri ini.
karena hanya dia yang mengetahui jalan ini. Iya, iya. Jadi sesama kita hanya ini, hanya wilayah saling berpesan-pesan ini. Saling berpesan-pesan dalam kebaikan dan saling berpesan-pesan dalam kesabaran. Iya. Itu kata saling. Nah, sedangkan yang asli, pembimbing yang asli itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Jadi ini hanya kita sendiri nih. Itu dikatakan manusia itu hanya satu. Itu adalah diri kita sendiri.